Selamat datang di Kreatif Channel. Di video kali ini saya akan bahas tentang cara jumper baterai supaya HP Android itu bisa nyala tanpa menggunakan baterai. Jadi kita hanya perlu kepala cas atau adaptor untuk menyalakan HP ini 24 jam 30 hari tanpa menggunakan baterai. Ya, jadi di video sebelumnya saya sudah bahas mengenai fitur-fitur yang ada di HP ini. Nah, tetapi saya belum jelasin secara detail bagaimana cara bikinnya. Di video sebelumnya saya udah janji kalau misalnya tembus 100 like atau 100 komentar saya akan bikin video kelanjutannya. Ya, di video kali ini juga sama ya guys ya. Kalau misalnya video ini tembus 100 like dan 100 komen, nanti saya bikin video kelanjutannya. Karena di video kali ini saya cuma akan bahas tentang cara bypass baterainya supaya HP ini bisa nyala tanpa menggunakan baterai. Nah, fitur-fitur yang lain seperti auto penambatan USB, auto nyala ketika dicolokin cas, auto nyalain hotspot itu akan ada video sendiri. Jadi aku akan bahas per video itu per pembahasannya berbeda-beda. Jadi kalau misalnya mau dibikinin video selanjutnya, ayo kita bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa notifikasi loncengnya. Kalau kita tembus 100 like 100 komen di video ini, saya akan bikin kelanjutannya kayak gitu. Berarti artinya banyak peminatnya yang pengen tahu kelanjutannya. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Jadi HP ini udah bisa nyala tanpa menggunakan baterai. Jadi aku akan jelasin kelebihan dan kekurangannya. Jadi kenapa saya melakukan bypass baterai atau tanpa menggunakan baterai? Yang pertama, kalau kita masih punya baterai yang bagus, kemudian kita pakai untuk modem 24 jam nonstop dicolokin cas, tentunya akan sayang sekali kalau misal baterainya terjadi kembung. Jadi dengan adanya bypass baterai yang ori atau baterai yang masih bagus, kita bisa simpen untuk suatu saat nanti kita bisa pakai kayak gitu. Yang kedua, kalau kita udah melakukan bypass baterai atau tanpa baterai kayak gini, jadi ketika dia listriknya mati, ya otomatis HP-nya mati atau STB-nya mati, HP-nya mati. Ketika listriknya hidup, HP-nya hidup. Jadi udah kayak modem pada umumnya. Untuk yang ketiga, ketika udah nggak pakai baterai, kita udah nggak cemas lagi kalau misalnya tiba-tiba kok HP-nya mati, ternyata baterainya kembung, ternyata selama ini dicolokin cas dia ngisi tapi kok sekarang udah nggak ngisi lagi. Nah, kadang ada yang seperti itu. Jadi dengan adanya bypass baterai, ya pokoknya kita cuma ngandelin listrik aja. Selama listriknya nggak mati, ya HP-nya nggak mati kayak gitu ya. Itu kelebihan kenapa saya memilih menggunakan bypass baterai. Nah, selanjutnya saya akan jelasin untuk caranya dan komponennya itu apa. Ini untuk komponen yang pertama. Jadi ini ada BMS. BMS ini adalah rangkaian atau IC ya. IC ini dia itu bekas dari baterai orinya. Jadi saya punya baterai yang udah rusak, kemudian baterainya aku bongkar. Nah, kemudian pas dibongkar itu ada IC yang ada colokan ke HP soket ya. Kita ambil. Nah, itu kan ada kabel min dan plus. Jadi BMS bekasan baterai kita ambil aja, kemudian kita solder. Dia itu ada min sama plus. Nah, min sama plusnya itu kita solderin aja ke kabel bekasan cas atau kabel data. Pokoknya yang bagus, yang kabelnya tebel, bukan yang tipis, supaya menghantarkan listriknya lebih maksimal. Nah, kemudian ujungnya kenapa saya dibikin USB seperti ini, bukan langsung disolder aja, karena biar lebih fleksibel. Jadi HP ini selain dipasang di rumah untuk modem game, ini buat modem game ya. Kalau modem utama saya pakai Samsung S8. Nah, Redmi Note 4 saya pakai untuk modem game. Nah, kalau di rumah ini tinggal dicolokin ke modul. Kalau misal dibawa ke luar rumah, kita colokin ke power bank. Nah, saya akan jelasin juga power bank. Ini bukan sembarang power bank. Power bank ini udah dimodif, jadi nggak sembarangan ya. Kalau misalnya port USB ini mentang-mentang ini USB langsung dicolokin ke power bank seperti ini, nggak bisa ya. Takut rusak. Karena kan ini dari BMS, ini kan harusnya baterainya kan 4,2 volt. Baterai tegangan baterai 4,2, 3,7 sampai 4,2. Artinya ini membutuhkan tegangan 3,7 sampai 4,2 volt. Sedangkan kalau kita langsung cas atau colokin ke kepala charger misalnya, kepala charger atau ke modul power bank, dia itu kan tegangannya 5 volt. Jadi takutnya malah merusak karena bukan peruntukannya. Makanya di sini saya bikin jumperan baru. Ini soket
port USB yang aku jumper sendiri, dan ini ada min, ini ada plus. Kabel ini langsung saya solderin ke kutub positif baterai dan ke kutub negatif baterai. Jadi baterainya kan 3,7 sampai 4,2 volt. Jadi untuk pot ini tegangannya itu 3,7 sampai 4,2. Jadi tanpa melalui modul power banknya yang 5 volt. Karena memang untuk jumper baterai ini. Nah, ini aku akan tunjukin atau kita akan tes. Kita akan ukur tegangannya. Nah, itu 4,1 volt. 4 volt ya. Ya. Karena memang ini di jumper atau langsung disambungin ke baterai HP-nya langsung. Bukan lewat modul power bank. Kalau modul power bank jelas dia 5 volt karena kayak cas HP. Nah, jadi kalau keluar rumah saya tinggal colokin USB-nya ke power bank yang udah di jumper, kemudian dinyalain HP-nya dan nyala ya, tanpa baterai. Oke, jadi kemarin juga ada pertanyaan, Bang, apakah bisa ditambah antena eksternal ya? Ini aku udah sering banget bahas, bahkan ada beberapa video ya. Ini bro, buat nambah antena eksternal ya. Tinggal ditempelin ke ini pigtailnya, ini kan ada pigtail nih. Nah ini semoga yang kemarin nanya di komentar terjawab sekarang. Bisa. Nah ini kayak gini ya, kalau misalnya aku bawa keluar rumah, dia pakai power bank kayak gini, kuat 1 harian lah full buat hotspotan, karena ini 20.000 mAh power banknya. Nah kayak gini. Nah kalau misalnya lagi posisi di rumah, kita kan nggak pakai power bank, kita langsung colok ke modul atau ke adaptor kayak gitu. Nah untuk modulnya seperti apa, kayak gini guys. Jadi di sini saya menggunakan modul step down. Ini tipe LM2596. Kalian bisa cari di marketplace dengan tipe LM2596. Nah, modul ini saya jumper juga dan sedikit modifikasi. Jadi ini ada in, ada out. Kalau in itu, in dia dari adaptor atau dari cas. Di sini saya menggunakan cas bawaan HP Xiaomi atau Oppo ini ya, lupa. Ini 2 ampere yang original, usahakan yang original 2 ampere. Kemudian untuk yang bagian in, ini ada min sama plus, kalian solder aja, plus ya ke plus, min ke min. Dan usahakan menggunakan kabel yang berkualitas bagus. Kenapa harus bagus? Karena ini listrik ya bro, kalau misalnya kabelnya jelek, nanti penghantaran listriknya juga jelek, arusnya nanti kurang atau tegangannya nanti turun dan lain-lain lah. Pokoknya harus pakai kabel yang bagus. Nah ini aku bagian in, aku solder ke USB, jadi nanti dicas kayak gini ya. Jadi aku pakai bawaan cas yang 2 ampere. Nah modul ini kita setting di angka 4 volt. Nih aku akan colokin ke listrik, nanti aku akan tes berapa untuk voltasenya. Nah ini udah nyala modulnya. Kemudian aku ambil avometer, kemudian aku akan tes berapa untuk voltasenya. Nah aku setting di 4 volt. Kalau di setting di 4,1 juga bisa. Yang penting jangan di bawah 4 lah. Karena kemarin aku bikin di bawah 4, ada kalanya dia mati. Ya mungkin cuma terjadi di HP ku, bukan semua HP kayak gini, nggak tahu juga. Tapi untuk paling aman saya setting di 4 volt atau 4,1 volt ya. Tuh. Nah itu untuk voltasenya. Jadi untuk cara nyeting nurunin dan nambah voltase di modul ini ada potensio ya, potensio dia bisa diputer pakai obeng min kecil. Nanti sambil diputer kalian bisa sambil ukur tegangannya naik dan turun, karena ini step down penurun tegangan. Jadi kalau misalnya adaptornya ini 5 volt ya, kalian turunin di bawah 5 volt, butuhnya tegangan berapa. Dan di sini saya butuhnya 4 volt, jadi kita puter sampai dia itu 4 volt kebacanya. Nah ini dari modulnya. Nah modulnya ini tadi yang input kita sambung ke colokan USB kayak gini, dan yang untuk output saya bikinkan apa namanya ya, ini ya, jack USB juga. Karena jack USB ini supaya tinggal plug and play. Jadi HP-nya kan tadi udah USB kayak gini, USB male.
ya. Jadi tinggal dicolokin seperti ini. Nah, nanti kalau mau ke power bank tinggal dicabut. Kalau mau ke power bank tinggal colok ke power bank, kalau mau di rumah tinggal dicolok ke sini. Jadi itu kenapa saya bikin USB seperti ini, biar bisa cabut colok, lebih praktis. Dan modul ini kalau misal nggak ditambah elko, dia nggak bisa, bro. Ternyata kemarin aku nyoba langsung pakai modul ini, diturunin 4 volt kayak tadi ya, pakai batok charger ori 2 ampere. Dia itu nggak bisa nyala HP-nya. Ketika udah nyala dia mati. Nah, makanya di sini saya menggunakan elko buat penyetabil tegangan, dan elkonya ini saya lepas atau pakai bekasan dari power supply 35 volt 1000 mikrofarad. Ya. Jadi kalau elko ini ada min, ini logo min, ini ada plus. Yang min kita sambung ke min output, yang plus kita sambung ke plus output. Nah, ini jadi di terminal output, bukan input ya. Kalau yang input nggak dimodif sama sekali, cuma yang outputnya ada dikasih elko. Dan dengan adanya elko ini HP-nya bisa booting dan tidak restar-restar. Jadi kayak di modem rakitan yang sering restar-restar itu ditambah elko. Nah, kita akan coba colokan. Nah, kemudian nah ini berhubung nggak dicolok charger. Kalau ini dicolok charger dia otomatis hidup sendiri ya HP-nya. Cuma ini cuma sebagai tutorial aja, kita nyalain manual aja. Nah, kita tunggu sampai dia itu nyala sampai ke menu. Oke, jadi dengan ditambahnya elko di modul, HP ini bisa nyala booting dengan normal. Dan ini udah aku tes buat speed test, buat modem dan lain-lain, itu nggak restart dan nggak mati lah. Jadi sebelum ditambah elko seperti ini, dia itu nggak kuat ngangkat, pasti mati terus. Ketika loading awal udah muncul logo mau masuk menu, tiba-tiba mati. Nah, dengan ditambah elko seperti ini udah normal biasa, bisa dipakai. Apalagi nanti kalau misalnya HP ini dipakai untuk modem ke STB, kan ada yang namanya micro USB seperti ini, guys. Nah, seperti ini ya. Ini dicolokin ke STB. Nah, dicolokin ke STB otomatis ini juga ngecas. Jadi ini istilahnya jadi power tambahan juga nantinya. Yang pertama udah ada power dari BMS ke modul, dari modul ke BMS, ditambah lagi dari micro USB dari STB. Jadi ada 2 power, jadi HP-nya sudah sangat aman, nggak bakal restar-restar. Ini kejadiannya di HP ku kayak gini ya. Jadi ini udah fix, udah paten, istilahnya tinggal mungkin dirapiin lagi atau mungkin dipikirin lagi supaya lebih praktis, supaya lebih rapi ya, karena ini mungkin belum rapi, masih kayak gini. Tapi untuk cara modifnya seperti ini, memang ini paling gampang ya. Jadi nggak ada yang namanya solder Febus dan lain-lain. Kalau teman-teman pernah nyari tutorial yang katanya di jumper Febusnya dan lain-lain, saya cuma manfaatin pakai BMS bawaan baterai, kemudian modul yang dimodif, di modulnya ditambah elko, udah kayak gitu doang sih. Jadi untuk HP aman. Kalau suatu saat pengen HP-nya dibalikin normal, ya tinggal dicabut BMS-nya, dikasih baterai orinya, dia udah bisa jadi HP pada umumnya lagi. Karena di sini nggak ada penyolderan di HP-nya. Semua penyolderan ada di komponen eksternal, kayak di modul, kayak di BMS, kayak gitu ya. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa online 24 jam tanpa mikirin baterainya kembung, tanpa mikirin baterainya lowbat dan lain-lain pokoknya ya. Nah, ini udah selesai tutorial kali ini. Ya, jadi cukup sekian sharing saya mengenai cara jumper baterai Android supaya bisa nyala tanpa baterai. Next video saya akan tutorialkan untuk fitur-fiturnya, cara bikin otomatisnya gimana, untuk kayak gitu gimana ya. Pokoknya jangan lupa tembusin video ini sampai 100 like dan 100 komentar, saya akan bikin next videonya kayak gitu. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye bye.